Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah secara online, secara rekaman. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan bagi kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Sebelum kita masuk mendengarkan sebagian firman Tuhan, saya ajak saudara menyanyikan satu pujian, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan hatimu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan izinkan kami untuk mendengar dan mempelajari sebagian firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang memberikan kesempatan untuk mendengar. Urapi kami semua, buka hati kami, pikiran kami Tuhan. Konsentrasikan pikiran kami hanya kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu, kami butuh akan firman Tuhan, khususnya dalam hari-hari belakangan ini. Penderitaan, kesusahan, masalah boleh datang. Kami akan kuat, kami bisa bertahan, kami bisa keluar dengan melalui firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan urapan yang daripada Tuhan. Biar mulut perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah firman Tuhan yang telah diurapi. Setiap jemaat-Mu yang mendengar boleh membuka hati mereka, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap mendengar dan melakukan dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Di tengah situasi, kondisi yang sangat-sangat menderita, membuat banyak orang mengalami penderitaan. Sebab itulah firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar masih tentang penderitaan. Kita akan baca dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya ulangi lagi sekali lagi. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah keluar dari penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata penderitaan berarti keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Sekali penderitaan berarti keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Setiap orang yang hidup di dalam dunia ini, termasuk saudara dan saya sebagai umat Kristen, tidak terlepas dari penderitaan. Penderitaan yang disebabkan karena ekonomi, penderitaan yang disebabkan sakit penyakit, penderitaan yang disebabkan oleh orang lain, oleh tipu daya, oleh perbuatan-perbuatan manusia yang bisa mencelakakan kita, dan itu termasuk dalam penderitaan. Seperti hari-hari ini kita masing-masing mengalami penderitaan karena datangnya virus corona atau COVID-19 di seluruh dunia pasti mengalami penderitaan. Di seluruh dunia peristiwa yang sedang kita alami membuat kita tidak bebas. Kita harus di rumah, kita harus bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan kita ibadah di rumah. Banyak yang menimbulkan, banyak yang membutuhkan, banyak yang memerlukan sembako, memerlukan biaya hidup karena keadaan situasi yang menyulitkan. Itulah yang dinamakan dengan penderitaan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 34 ayat 20, berkata, kemalangan barang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang benar. Siapakah orang benar itu? Orang benar yaitu saudara dan saya. Kita tidak luput dari penderitaan dan kemalangan. Sebab itu janganlah kita bersungut-sungut atau menyalahkan Tuhan. Karena penderitaan disebabkan dua hal. Penderitaan yang disebabkan oleh diri kita sendiri, atau penderitaan seizin dari Tuhan. Virus corona yang kita rasakan adalah penderitaan seizin dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Penderitaan bangsa Israel di Mesir diketahui oleh Tuhan. Demikian juga penderitaan saudara dan saya. Sebagai orang benar, ada janji bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari segala penderitaan itu. Ada janji bahwa ada waktunya kita akan keluar dari penderitaan yang kita alami saat ini. Bagaimana caranya?
Tuhan akan bertindak bagi saudara dan saya. Kalau Tuhan berjanji mau bertindak, maka saudara dan saya harus ada respon, harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Apa yang dapat kita kerjakan supaya kita keluar dari masalah, kita keluar dari penderitaan yang kita alami hari-hari ini? Yang pertama, kita mau belajar memiliki semangat yang tinggi. Kita harus memiliki semangat yang tinggi. Amsal 18 ayat 14a tadi mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kecenderungan orang yang sedang ditimpa suatu penderitaan, suatu masalah adalah kehilangan gairah, kehilangan semangat, kehilangan untuk melakukan sesuatu supaya kita bisa keluar daripada masalah penderitaan itu. Karena saat kita mengalami penderitaan itu mempengaruhi hidup kita. Penderitaan itu mempengaruhi keadaan hidup kita. Contohnya, dalam Alkitab kita membaca seorang yang bernama Nabi Elia. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9 sampai ke 10, firman Tuhan berkata, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat yang ke-10, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara yang dikasih Tuhan, Nabi Elia kecewa kepada Allah. Nabi Elia marah kepada Allah karena seakan-akan Allah tidak peduli kepadanya, dan seakan-akan Allah tidak memperhatikan apa yang sudah dikerjakan oleh Nabi Elia. Hal itu merupakan satu penderitaan bagi Nabi Elia, sehingga Nabi Elia kehilangan gairah, kehilangan semangat, kehilangan sesuatu yang keluar dari dalam dirinya, sehingga dia memutuskan untuk menyembunyikan dirinya di dalam sebuah gua. Bukankah kita juga seperti itu? Kita seringkali melayani Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita sudah membawa persembahan, mengembalikan perpuluhan, tetapi ternyata Tuhan seakan-akan tidak peduli kepada kita. Tuhan seakan-akan jauh daripada kita. Bahkan pendeta atau gembala mengacuhkan saudara, mengabaikan kita, kita tidak dianggap kita, walaupun kita sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita di dalam penderitaan yang mungkin sedang kita alami saat ini, maka kita harus bangkit, kita harus punya semangat yang tinggi supaya kita bisa keluar dari penderitaan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya membaca ada seorang yang bernama Yeremia Denton. Dia sebagai tawanan perang di Vietnam Utara. Ia berada di dalam kurungan sendiri hampir sepanjang waktu itu. Sebagai salah seorang tawanan Amerika, ia sangat-sangat menderita. Ia disiksa dengan hebat. Ia diperlakukan sedemikian rupa, seakan-akan penderitaan, hingga ia mengalami penderitaan yang hebat. Ia bukan saja selamat, ia bukan saja mengalami penderitaan yang sulit, yang sukar, tapi pada akhirnya ia bisa selamat. Ketika ia sudah selamat, ia bukan saja selamat, namun setelah perang selesai, Yeremia Denton di negaranya Amerika Serikat,
dia diangkat menjadi seorang senator Amerika Serikat dari negara bagian Alabama. Bagaimana Denton mengalami kejenuhan dan penderitaan selama ia ditawan? Ia nggak bisa berbuat apa-apa, ia nggak bisa keluar, ia nggak bisa melakukan apa. Tapi pada satu kesempatan yang menceritakan kepada orang yang bertanya, mengapa kamu bisa bertahan? Kenapa kamu bisa mengalami kebebasan untuk keluar dari penderitaan? Denton mengatakan, saya bisa mengalami seperti ini karena saya selalu memperkatakan firman Tuhan. Saya selalu memperkatakan ayat-ayat Alkitab yang diingatnya. Dan dengan bersemangat yang luar biasa, dia selalu berdoa. Dia dengan bersemangat yang luar biasa, dia selalu memuji Tuhan. Firman Tuhan yang dihafalkan dan diperkatakan membuat iman dan pengharapannya selalu kuat dan membuatnya sanggup bangkit dan keluar untuk mengatasi setiap siksaan dan penderitaannya selama dalam tahanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia Denton bukan siapa-siapa sebelum perang Vietnam. Karakter yang kuat mulai timbul ketika Denton ada dalam tekanan. Dia tidak menjadi lemah, dia tidak menjadi layu, tetapi dia punya semangat dan kedekatannya dengan Tuhan lewat doa, lewat firman-Nya, membuat Denton bertumbuh menjadi raksasa rohani yang dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Penderitaan yang saudara dan saya alami mungkin tidak seperti Denton. Kita tidak ada dalam penjara, kita bebas. Tapi kadang-kadang penderitaan yang kecil membuat kita tidak punya gairah, kita kehilangan semangat. Tapi hari ini orang yang bersemangat bisa mengatasi penderitaannya. Yuk, mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa punya reaksi untuk kita keluar dari penderitaan yang kita alami? Yang kedua, kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-9 berkata sebagai berikut. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat yang ke-9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal ini terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang harus kita miliki, yang harus kita kerjakan kalau kita ingin keluar dari penderitaan, maka kita harus belajar untuk mendekatkan diri kita dan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya, ia berkata, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang yang mati. Siapa sebenarnya Paulus? Ia seorang yang pintar. Sebelum ia bertobat, ia adalah seorang yang selalu mengandalkan kekuatannya, selalu mengandalkan kepintarannya, selalu mengandalkan kehebatannya, pikirannya, karena ia merasa dirinya seorang yang mampu, yang merasa dirinya seorang yang hebat, yang bisa membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Namun setelah ia bertobat dan mengikut Tuhan Yesus, segala kehebatannya dia tinggalkan, segala kehebatannya dia liwati, segala kehebatannya dia buang, dia lepaskan.
dan dia menyadari bahwa hanya dekat Allah saja yang mampu keluar dari penderitaan. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup Paulus sama dengan saudara dan saya. Penderitaan tidak bisa kita hindarkan. Penderitaan pasti dialami oleh setiap manusia, termasuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, kalau kita mau keluar dari penderitaan yang kita alami, mari kita mau belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan bersandar kepada kemampuan kita, jangan bersandar kepada kemampuan diri sendiri, jangan bersandar kepada orang-orang yang kita yakini bisa menolong kita untuk mengatasi penderitaan, untuk mengatasi persoalan. Semuanya tidak mungkin, hanya dekat Tuhan saja kita dapat mendapatkan pertolongan yang luar biasa. Bukankah Mazmur pasal 121 mengatakan pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Rasul Paulus juga menulis dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, segala penderitaan, segala persoalan, segala apapun yang menimpa hidup kita dapat kita tanggung kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Cara mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita harus melalui pertobatan. Kita harus melakukan metanoia dalam hidup kita. Kita meninggalkan kehidupan yang lama. Kita mengikut Tuhan, karena dengan bertobat kita akan mendapatkan kekuatan. Dengan bertobat kita akan mendapatkan semangat yang luar biasa. Yesaya pasal 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan tinggal percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kudus. Allah kita adalah Allah yang suci. Untuk kita bisa hidup dekat dengan Tuhan, maka dari diri kita segala dosa, segala hal yang tidak berkenan, segala keegoisan kita harus kita buang, harus ditinggalkan. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup kudus dan hidup suci. Dan untuk itulah mendekatkan diri kita dengan banyak cara. Tetapi hari ini saya sampaikan dua cara. Yang pertama adalah berdoa. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan berjanji akan memulihkan daerah hidup kita. Tuhan berjanji akan memulihkan hidup kita. Tuhan akan menjanji memulihkan penderitaan kita, melepaskan kita dari penderitaan. Tetapi syaratnya adalah kita harus berseru kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan, meninggalkan dosa-dosa kita, dan berbalik dari kehidupan jahat, kehidupan yang lama, menjadi kehidupan yang baru. Maka Tuhan akan memulihkan kita, kita bisa keluar dari penderitaan. Yang kedua, bagaimana mendekatkan diri? Kita mau belajar memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Matius pasal 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang yang memprioritaskan Tuhan merupakan ciri dari seorang yang hidupnya mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Apabila kita hidup dekat dengan Tuhan, segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita hendaki, segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita,
Tuhan itu pasti menyediakan terlebih penderitaan yang saudara dan saya alami akan dilalukan daripada kita, karena Dia menanggung penderitaan saudara dan saya di atas kayu salib di Golgota. Ketika Dia menderita, Dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia hanya berseru kepada Tuhan, walaupun penderitaannya begitu besar. Bagaimana dengan kita? Penderitaan akan dapat dilalukan apabila kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang pekerjaan setiap hari menjual kue yang ditaruh di atas sebuah tampak, dan kue-kue itu ditaruh di atas kepalanya, dan dia berjalan setiap hari. Satu saat dia keluar dari rumahnya mendagangkan kue-kue itu, dia berteriak kue kepada rumah-rumah yang dilewatinya. Tetapi dari pagi sekali, dari jam 7 pagi sampai pada siang hari hampir jam 12, belum ada seorang pun yang memanggilnya untuk membeli kuenya. Bukankah ibu ini mengalami penderitaan? Bukankah ibu ini membutuhkan uang? Tetapi justru yang dialami bukan kue yang laku. Dia mengalami penderitaan. Dia jual, dia berjalan lagi, dia putar-putar terus. Tetapi tidak ada seorang pun yang memanggilnya. Akhirnya dia berkata, lebih baik saya pulang. Tetapi sebelum dia pulang, dia berhenti di satu tempat, mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan daripada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Setelah dia berdoa, dia berjalan mau menuju rumahnya. Dan di dalam perjalanan menuju rumahnya, dia berpikir akan dia buang kue-kue itu ke tempat sampah. Apabila di tempat sampah, dia akan buang semuanya. Namun Tuhan memulihkan keadaan si ibu ini. Tuhan memulihkan penderitaan si ibu ini karena dia mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa. Dan pada akhirnya ketika dia berjalan mau memasuki gang ke rumahnya, tiba-tiba ada seorang anak yang memanggil, "Ibu, ke sini." Dan ibu itu mendengar panggilan anak itu. Ibu itu datang dan dia pikir baru anak kecil yang memanggil, paling dia beli 1 atau 2 kue. Ketika dia sudah datang ke sana, dia mendengar panggilan si anak itu. Anak itu memanggil ibunya, dan kemudian saudara yang dikasih Tuhan memulihkan penderitaan si ibu itu tanpa disangka, tanpa diduga. Kue-kue yang ada di keranjang, ada di tertampak itu, dia belinya hampir semuanya, sehingga hampir semuanya laris terjual, dan semua tinggal beberapa saja dia boleh pulang membawa pertolongan, membawa keuntungan yang luar biasa. Ibu itu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah membebaskan dia. Tuhan telah mengeluarkan dia dari penderitaan, sehingga akhirnya kue itu bisa terjual dan dia membawa uang untuk rumah tangganya. Penderitaan boleh kita alami, tapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa pada waktu penderitaan, kita berteriak kepada Tuhan pada waktu kesusahan, maka Tuhan akan memulihkan kita dan Dia akan mengeluarkan kita dari penderitaan yang kita alami. Yang ketiga, bagaimana reaksi kita, respon kita? Yang ketiga adalah bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-13 berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk keluar dari penderitaan, kita harus punya konsep. Konsep kita bukanlah konsep dunia. Konsep kita bukanlah pikiran dunia. Konsep kita bukanlah cara-cara dunia. Tetapi konsep untuk kita keluar dari penderitaan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Konsep dunia dengan konsep firman Tuhan berbeda. Konsep dunia kita akan memikirkan masalah,
kita akan selalu menderita. Kita sukar untuk melakukan apa-apa di dalam penderitaan yang kita alami. Tetapi konsep firman Tuhan mengatakan ketika kita mengalami penderitaan, maka Tuhan mau supaya kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kita tidak cari pertolongan orang-orang lain, orang pintar, dukun dan lain sebagainya, tetapi kita mendatang kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Karena dengan bersuka cita itulah Tuhan akan melakukan sesuatu yang kita inginkan. Bersuka cita di dalam penderitaan adalah sesuatu yang suka. Bersuka cita dalam penderitaan adalah sesuatu yang susah untuk kita kerjakan. Kita lebih fokus kepada penderitaan daripada kita kepada bersuka cita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ditulis ini adalah ditulis oleh seorang yang bernama Petrus. Kita tahu siapa Petrus. Petrus adalah seseorang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Petrus adalah seseorang yang pernah kecewa. Petrus seseorang yang pernah gagal dalam hidupnya. Dan banyak lagi yang dialami oleh Petrus. Bahkan Petrus juga banyak mengalami penderitaan. Penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Petrus adalah ketika dia di masa tuanya, dia harus mati dengan disalib. Sekali disalib tidak kepala di atas, tetapi salib kepala di bawah, kaki di atas. Namun pada waktu dia belum mati, dia menulis ayat ini. Dia menasehatkan bagaimana kita bisa keluar dari masalah, bagaimana kita bisa keluar dari penderitaan. Hanya satu, bersuka cita di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa, bergembiralah senantiasa di dalam Tuhan. Mudah diucapkan, tetapi sukar untuk dijalankan. Namun, kalau kita ingin keluar dari penderitaan, maka kita harus belajar membedakan diri kita, bersuka cita di dalam penderitaan. Sebagai contoh, Daud ketika melawan Goliat. Goliat yang tinggi, yang besar, dengan pakaian perangnya, dengan senjata-senjatanya. Daud nggak bisa memakai pakaian perang. Dicoba untuk dipakaikan, tetapi ia tidak bisa berjalan. Namun, saya percaya ketika Daud menghadapi Goliat yang tinggi besar, Daud tidak cemberut, Daud tidak ngomel, Daud tidak bersungut-sungut, tetapi dihadapi dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Dan ketika Daud menghadapi Goliat yang besar, hanya dengan ketopel, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita lihat Daud dengan ketopelnya bisa melepaskan batu itu dan kena kepada jidat daripada Goliat, dan akhirnya Goliat bisa jatuh. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah hari-hari ini penderitaan sedang melanda dunia, juga dialami oleh setiap anak Tuhan? Mungkin juga ada di antara kita yang sedang mengalami penderitaan yang besar bagaikan Goliat, di mana banyak orang yang takut. Mungkin masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah keuangan, dan lain sebagainya, Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 5 dan 6 yang berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat yang ke-8, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab itulah kita tidak perlu takut. Penderitaan boleh datang, tetapi satu perkara, kita perlu bersuka cita di dalam penderitaan. Yuk belajar untuk melakukannya.
Sekalipun itu nggak gampang, nggak mudah, tetapi kita percaya dengan bersuka cita. Firman Tuhan mengatakan segala keinginan kita akan dijawab oleh Tuhan. Ada seorang anak yang biasa pulang sekolah selalu diganggu oleh teman-teman yang nakal. Dia dipalak, dia dimintakan uang dan lain sebagainya, bahkan ada pernah dipukul. Setiap dia pulang sekolah selalu mengalami penderitaan. Sesampai di rumah, dia ceritakan kepada papahnya, "Papa, saya mengalami penderitaan, saya dipukul, saya dimintakan uang, saya dibeginikan dan lain sebagainya. Saya mengalami penderitaan, Pak. Yuk Pak, tolong saya." Nah, papanya berkata, "Baik, besok kamu akan saya jemput pulang dari sekolah." Dan besokannya papanya menjemput anak itu pulang dari sekolah. Dan ketika dia pulang dari sekolah, anak itu betapa menyenangkan diri mereka, bersuka cita di dalam Tuhan, sehingga ketika dia pulang, ketika dia bersama papahnya dan berjalan pulang menuju rumahnya, anak-anak itu sudah menunggu akan kehadiran si anak yang biasa dia dikerjakan, biasa dipalak dan lain sebagainya. Tetapi pada saat dia melihat anak itu dituntun atau berjalan bersama dengan orang tuanya, apa yang dilakukan? Anak itu tidak mengganggu kepada anak yang dijemput oleh bapaknya. Anak itu lari, anak itu kabur, anak itu tidak lagi mengganggu daripada anak yang dijemput oleh bapaknya. Anak yang dijemput oleh bapaknya itu bisa berjalan dengan baik, bisa senang, bisa bersuka cita, bisa bergembira. Nah, ilustrasi juga mengingatkan kepada kita, saudara kekasih Tuhan, kita punya Bapa yang luar biasa. Kita punya Bapa yang selalu memperhatikan saudara dan saya. Kita punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kita punya Bapa yang selalu menolong ketika saudara mengalami penderitaan. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti bimbang? Kenapa kita mesti gentar? Kita mau datang kepada Tuhan. Kita minta. Firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan, Mazmur 91, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang sangat membahayakan. Tuhan mengulurkan tangannya, mengajak kita, menuntun kita, memimpin kita, sehingga kita mendapatkan hati yang sukacita, hati yang penuh damai sejahtera. Amsal pasal 15 ayat yang ke-15 berkata, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Di tengah penderitaan yang saudara dan saya alami hari ini, kita akan selalu berpesta di hadapan Tuhan. Kita harus selalu, kita akan mengalami sukacita yang luar biasa di hadapan Tuhan, karena kita tahu kita punya Bapa yang luar biasa, yang senantiasa menolong pada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pilihan ada pada kita. Mana kita mau pilih? Memikirkan penderitaan sehingga kita tidak berbuat apa-apa, memikirkan penderitaan sehingga kita selalu hati yang susah. Tetapi mari kita belajar hari ini, menghadapi penderitaan kita harus bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita harus bergembira di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sadar atau tidak sadar bahwa hidup kita ini pasti mengalami penderitaan. Kita datang ke gereja, kita tidak datang ke gereja, kita berdoa, kita tidak berdoa, penderitaan itu pasti ada dalam hidup kita. Penderitaan disebabkan oleh diri kita sendiri, penderitaan disebabkan oleh orang lain, dan juga penderitaan yang disebabkan seizin daripada Tuhan. Kalau penderitaan yang kita alami seizin daripada Tuhan, maka kita nggak perlu takut, kita nggak perlu bimbang. Namun ada reaksi yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah miliki semangat yang tinggi dari diri kita. Dengan semangat yang tinggi
kita mampu mengatasi penderitaan. Yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena hanya daripada Tuhan pertolongan kita. Yang ketiga, bersukacitalah di dalam penderitaan, karena segala keinginan kita akan dijawab oleh Tuhan. Ayat yang terakhir dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai yang ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Kita mau belajar untuk melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana Tuhan mengajarkan di dalam penderitaan yang kami alami, penderitaan yang disebabkan oleh banyak hal yang membuat kami menjadi takut, membuat kami menjadi gentar. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami diingatkan bahwa penderitaan banyak bagi orang-orang benar. Bagi kami orang-orang percaya, kami tidak bisa terlepas dari penderitaan. Tetapi satu perkara kami yakin, bahwa Tuhan akan melepaskan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kalau kami tahu Tuhan akan sanggup melepaskan kami, maka harus ada reaksi, ada respon dalam hidup kami. Yaitu yang pertama, Tuhan, kami harus punya semangat yang tinggi menghadapi penderitaan. Karena dengan semangat yang tinggi menghadapi penderitaan, penderitaan itu akan mampu kami atasi. Kami akan mampu keluar daripada masalah penderitaan yang kami alami. Yang kedua, kami harus belajar mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Karena apabila kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup melepaskan kami, bahkan menolong kami, memberikan pertolongan kepada kami. Yang ketiga, Tuhan, memang agak sulit, tetapi ini kami Tuhan mau belajar untuk kami lakukan, bersukacita di dalam penderitaan. Karena dengan bersukacita dalam penderitaan, penderitaan itu akan mampu dan dikalahkan oleh sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa bersukacita dalam Tuhan, bergembira dalam Tuhan adalah obat. Bergembira dalam Tuhan adalah keinginan kami akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan meteraikan firman Tuhan, ajar kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sudah mendengar, baik yang mendengar maupun yang tidak senang dengan khotbah ini. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri akan berbicara kepada mereka. Tuhan akan mengingatkan mereka bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar untuk kami keluar dari penderitaan yang kami alami. Kami berdoa bagi bangsa kami, Tuhan, biar bangsa kami dilepaskan daripada virus corona yang merajalela. Kami tidak tahu kapan akan terlepas bangsa kami dari virus corona ini. Tetapi kami percaya Tuhan, kalau kami dekat, hidup kami dekat dengan Tuhan, bersukacita dalam penderitaan, dan mempunyai semangat yang tinggi, kami percaya penderitaan itu akan lepas daripada bangsa kami, dari negara kami, dari kota kami, di mana kami tinggal. Memberkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, biar mereka boleh takut akan Tuhan, hidup menurut kehendak daripada Tuhan, dan mengikuti kehendak dan kemauan daripada Tuhan. Berkati bangsa kami dari Sabang sampai dengan Merauke. Engkau ampuni bangsa kami, Engkau ampuni rakyat kami, Engkau pulihkan negara kami, Engkau pulihkan bangsa kami, terutama dari virus corona. Secepatnya Tuhan angkat daripada kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan engkau berikan damai sejahtera.
kasih karunia daripada Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi, sampai jumpa minggu yang akan datang.